Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bagiati Sholehah selaku dosen pengampu administrasi perkantoran, dan tak lupa teman-temanku semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Faiza dan Ulyanti akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul apa itu komunikasi kantor. Langsung saja, pengertian komunikasi kantor. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicatio yang artinya sama makna. Maksudnya, komunikasi terjadi ketika terdapat kesamaan makna mengenai sesuatu yang disampaikan antar orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Jika dikaji berdasarkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka 2002, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan atau kontak. Sedangkan berdasarkan buku yang berjudul Dinamika Komunikasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Onong Ucana MA, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Sedangkan komunikasi sendiri adalah hal utama yang tentu dilakukan oleh setiap orang dalam kesehariannya. Syarat terjadinya komunikasi itu ada 3 hal, yakni yang pertama, ada orang yang menyampaikan pesan, disebut komunikator. 2, orang yang menerima pesan, disebut komunikan. Serta yang ketiga, ada isi pesan yang hendak disampaikan. Sedangkan komunikasi perkantoran adalah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kantor dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kantor tersebut. Dengan berkomunikasi, maka akan mengantarkan terbentuknya kesatuan sistem dari bagian-bagian yang saling bergantung serta terciptanya pola hubungan tata kerja. Menurut L.G. Wursanto, komunikasi kantor yakni komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor atau ada yang menyebut dengan istilah hubungan kantor adalah suatu proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak yang lain yang berlangsung atau terjadi dalam suatu kantor. Itu adalah pengertian dari komunikasi kantor. Selanjutnya adalah pentingnya komunikasi kantor. Komunikasi itu sangat penting dalam kegiatan kantor karena bisa menimbulkan rasa kesetiakawanan dan kekeluargaan di dalam suatu kantor. Selain itu, bisa juga menimbulkan disiplin yang tinggi para pegawai di dalam kantor. Dengan komunikasi kita bisa bekerja dengan lebih baik dan informasi-informasi yang dibutuhkan para pegawai kantor dapat lebih cepat didapatkan, dan dengan komunikasi semua pegawai bisa mengetahui kebijaksanaan, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pimpinan dan saling menghargai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Sedangkan pentingnya komunikasi kantor itu dapat dilihat dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, menimbulkan rasa loyalitas antara bawahan dengan atasan, bawahan dengan bawahan, atasan dengan atasan, dan pegawai dengan kantor yang bersangkutan. Yang kedua, meningkatkan kegairahan bekerja para pegawai. Yang ketiga, meningkatkan moral dan disiplin yang tinggi. Yang keempat, dengan komunikasi semua jajaran pimpinan dapat mengetahui keadaan bidang yang menjadi tugasnya, sehingga akan berlangsung pengendalian operasional yang efisien. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi kantor. Itu ada 4. Yang pertama, fungsi kontrol, fungsi motivasi, fungsi emosi, dan fungsi informasi. Yang pertama, fungsi kontrol, yaitu fungsi komunikasi yang digunakan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya, kepada siapa dia harus melaporkan kembali hasil pekerjaannya, dan hal-hal yang membutuhkan komunikasi dengan atasannya. Yang kedua, fungsi motivasi, yaitu fungsi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberikan dorongan untuk bekerja lebih giat. Fungsi ini biasanya dilakukan melalui pemberian feedback atau umpan balik kepada bawahan mengenai apa yang telah mereka lakukan, sebaik apa mereka mengerjakannya, dan apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, fungsi emosi adalah satu tujuan bekerja adalah untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah komunikasi di mana masing-masing anggota dapat menyampaikan emosinya, baik emosi positif maupun emosi yang negatif. Yang keempat, fungsi informasi. Fungsi ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan mentransfer data dan alternatif pilihan yang ada, individu atau organisasi akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh elemen kantor. Lalu, unsur-unsur komunikasi. Secara umum, terdapat 9 unsur-unsur komunikasi, yakni yang pertama sender, 2 encoding, 3 message, 4 media, 5 decoding, 6 receiver, 7 response, 8 feedback, 9 noise.
Yang pertama, sender. Sender atau komunikator adalah orang atau kelompok yang mengirimkan pesan. Yang kedua, encoding adalah proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, message adalah pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, media. Media itu adalah saluran yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan agar diterima komunikan. Yang kelima, decoding adalah proses menerjemahkan pesan yang dilakukan penerima pesan. Yang keenam, receiver atau komunikan adalah orang atau pihak yang menerima pesan. Yang ketujuh, response adalah reaksi penerima pesan terkait pesan yang diberikan pengirim pesan. Yang kedelapan, feedback adalah umpan balik atau wujud dari penerima pesan pada pengirim pesan. Yang terakhir, 9, noise adalah hambatan yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi itu bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna atau komunikan antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Kata komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Communico, communicatio, atau communicare artinya membuat sama. Secara sederhana, komunikasi dapat saja terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dengan orang-orang yang menerima pesan. Yang pertama itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama, ada komunikator memiliki gagasan atau pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada komunikan. Yang kedua, komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi atau encoding untuk menyampaikan maksud, baik dalam bentuk kata-kata atau lambang, gambar, warna, bahasa sandi, tulisan, dan lain-lain sebagai pesan. Yang ketiga, perkataan dan lambang-lambang atau pesan tersebut disalurkan melalui media. Yang keempat, komunikan menguraikan atau mentafsirkan pesan atau decoding yang dikirimkan oleh komunikator sehingga mempunyai makna atau arti. Yang kelima, komunikan memberi tanggapan atau feedback terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator sehingga komunikator dapat menganalisis apakah pesan yang disampaikan sesuai atau tidak dengan apa yang dimaksudkannya, karena dalam proses komunikasi dapat saja terjadi hambatan-hambatan. Selanjutnya ada prinsip komunikasi. Menurut Geoffrey Mills dan Oliver Standingford mengemukakan prinsip-prinsip komunikasi itu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Yang kedua, orang hanya bisa mengerti sesuatu hal dengan menghubungkannya pada sesuatu hal lain yang telah dimengerti, baik berbicara maupun menulis ketika harus menyadari siapa yang kita tuju. Yang ketiga, komunikator wajib membuat dirinya dimengerti pengirim warta, tidak boleh menyalahkan pihak penerima warta apabila wartanya tidak mengerti. Alasan tidak dimengertinya warta adalah karena pembicara atau penulis tidak memilih kata-kata yang tepat atau belum memberi penjelasan yang memadai. Yang keempat, orang yang tidak mengerti dalam menerima warta wajib untuk meminta penjelasan. Penerima warta tidak dapat semata-mata menyalahkan pengirim warta. Mungkin ia memerlukan penjelasan tambahan. Lalu ada bentuk-bentuk komunikasi kantor. Komunikasi bentuk-bentuknya itu ada banyak. Yang pertama, ada komunikasi menurut ruang lingkup. Itu mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan yang terjadi antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja. Sedangkan komunikasi internal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi horizontal. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Lalu yang kedua ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang berada di luar kantor atau perusahaan tersebut. Menurut Onong Ujana Effendi, dijelaskan bahwa komunikasi eksternal yaitu komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi ini bisa berbentuk yang pertama eksposisi, pameran, promosi, publikasi, dan sebagainya. Yang kedua berupa konferensi pers atau press release. Yang ketiga berupa siaran televisi, radio, dan sebagainya. Yang keempat, bakti sosial, pengabdian pada masyarakat, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah
komunikasi menurut cara penyampaian informasi. Itu ada dua. Yang pertama, komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana dua belah pihak dapat bertatap muka. Misalnya dialog dua orang, wawancara maupun rapat dan sebagainya. Komunikasi yang terjadi secara tidak langsung karena dibatasi oleh jarak, misalnya komunikasi lewat telepon atau sebagainya. Yang kedua, komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya singkat, jelas, tetapi dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud-maksud tertentu. Dalam komunikasi tertulis ini sebaiknya dipertimbangkan maksud dan tujuan komunikasi itu dilakukan. Di samping itu juga perlu resiko dari komunikasi tertulis, misalnya aman, mudah dimengerti, dan menimbulkan pengertian yang berbeda dari yang dimaksud. Lalu yang ketiga adalah komunikasi menurut kelangsungannya. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi langsung. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Yang ketiga, komunikasi menurut perilaku. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat atau media komunikasi. Yang ketiga, komunikasi menurut perilaku. Itu dibagi menjadi tiga. Ada komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Komunikasi menurut perilaku itu merupakan hasil belajar manusia yang terjadi secara otomatis sehingga dipengaruhi oleh perilaku maupun posisi seseorang. Menurut perilakunya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya, misalnya rapat kerja perusahaan, konferensi, seminar, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan. Misalnya, kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi non-formal. Komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut, misalnya rapat tentang ulang tahun perusahaan dan sebagainya. Yang keempat, komunikasi menurut aliran informasi. Itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi satu arah atau simplex dan komunikasi dua arah atau duplex. Yaitu yang pertama, komunikasi satu arah atau simplex, komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, one way communication. Pada umumnya, komunikasi ini terjadi dalam keadaan mendesak atau darurat atau yang terjadi karena sistem yang mengaturnya harus demikian. Misalnya, untuk menjaga kerahasiaan atau untuk menjaga kewibawaan pimpinan. Yang kedua, komunikasi dua arah atau duplex. Komunikasi yang bersifat timbal balik, two-way communication. Dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respons atau feedback kepada komunikatornya. Maka, komunikasi ini dapat memberikan kepuasan kedua belah pihak dan dapat menghindarkan terjadinya kesalahpahaman. Lalu selanjutnya, komunikasi menurut jaringan kerja itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi jaringan kerja rantai. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran. Yang ketiga, komunikasi jaringan bintang. Yang pertama, komunikasi jaringan kerja rantai. Komunikasi yang terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran. Komunikasi yang terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Saluran komunikasi lebih singkat dan merupakan kebalikan dari jaringan kerja rantai. Yang ketiga, komunikasi jaringan bintang. Komunikasi ini terjadi melalui satu sentral dan saluran yang dilalui lebih pendek. Lalu selanjutnya, komunikasi menurut peranan individu itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi antar individu. Yang kedua, komunikasi antara individu lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Yang pertama, komunikasi antar individu. Komunikasi ini terlaksana baik secara non-formal maupun informal. Yang jelas, individu yang bertindak sebagai komunikator harus mampu mempengaruhi perilaku individu yang lain. Yang kedua, komunikasi antara individu lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Dalam komunikasi ini, individu berperan sebagai perantara antara dua kelompok atau lebih, sehingga dituntut kemampuan yang prima untuk menjadi penyelaras yang harmonis.
Lalu selanjutnya ada arus atau aliran komunikasi kantor. Komunikasi itu merupakan hal yang sangat vital dalam operasional sebuah organisasi. Semakin banyaknya person dalam sebuah organisasi membuat komunikasi semakin beragam. Begitu pula dengan semakin banyaknya informasi yang berputar, maka semakin kompleks komunikasi tersebut. Keberagaman dan kompleksitas ini akan menjadi sebuah tantangan bagi organisasi untuk membuat komunikasi tetap sejalan guna mencapai tujuan perusahaan. Kesalahan komunikasi dalam penyampaian informasi bisa berakibat fatal apabila jika berhubungan langsung dengan pekerjaan yang mengakibatkan tujuan dari organisasi tidak tercapai. Tugas Anda sebagai pimpinan adalah mengetahui jenis penyampaian komunikasi kepada anak buah maupun ke kolega Anda. Berikut merupakan 4 jenis arah komunikasi yang dapat membuat Anda dalam menyampaikan informasi. Yang pertama ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah atau downward communication adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Penggunaan komunikasi ini sangat efektif untuk penyampaian instruksi, pengarahan, pengkontrolan kepada anak buah. Komunikasi dapat tertulis maupun lisan yang dapat disesuaikan dengan konteks serta kontennya. Komunikasi ke bawah harus Anda perbanyak porsinya, terutama pada karyawan Anda yang baru bergabung. Yang kedua ada komunikasi ke atas atau upward communication adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya hal ini terjadi saat karyawan kita ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, laporan. Apa yang disampaikan oleh anak buah kita ini bisa jadi sebuah informasi yang penting guna pengambilan kita sebagai atasan. Namun, kita tetap perlu mencermati dan memvalidasinya kembali. Tentunya pencatatan data bisa menjadi bahan pembandingnya. Arah komunikasi demikian harus tetap hidup guna perputaran informasi, khususnya bagi Anda para atasan yang tidak terjun langsung ke ranah operasional. Yang ketiga, komunikasi horizontal atau horizontal communication adalah komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada level yang sama. Contoh arah komunikasi ini adalah diskusi antar staf akuntan, diskusi antar manajer, diskusi direktur dengan kolega. Konteks ini komunikasi bersifat koordinasi sehingga satu dengan yang lain saling memberikan informasi. Yang keempat, komunikasi diagonal atau diagonal communication adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. Komunikasi ini banyak terjadi pada organisasi berskala besar, di mana ketergantungan antara departemen yang berbeda sangat besar. Kelebihan dari komunikasi ini dapat mempercepat penyebaran informasi, namun kelemahannya adalah karena penyebaran informasi tidak sesuai dengan jalur rutin dan struktur organisasi yang sudah ada. Komunikasi ini melibatkan dua pihak antara pengirim pesan dan penerima pesan. Untuk itu arah komunikasi perlu menjadi perhatian Anda agar komunikasi tetap berjalan sesuai koridor tujuan perusahaan. Yang lalu selanjutnya ada sarana atau media komunikasi kantor. Media atau orang atau bahan atau peralatan yang menciptakan kondisi di mana seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. Media komunikasi itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu. Fungsi media komunikasi sendiri yang pertama dapat mempermudah penyampaian pesan, dapat mengefektifkan penyampaian pesan, dapat memperjelas maksud dan tujuan penyampaian pesan sebagai alat untuk membangkitkan motivasi dalam mendengarkan suatu informasi. Tujuan media komunikasi itu yang pertama dapat membantu promosi dalam peningkatan pemasaran produk. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pada publik atau masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan citra baik perusahaan. Sedangkan menurut J.J. Daniel dalam The Liang-Qi 1992 itu mengklasifikasikan media komunikasi kantor itu sebagai berikut. Yang pertama, sistem komunikasi tulisan atau written communication. Ini meliputi surat yang dikirim melalui pos atau petugas pengantar sendiri, telegram atau warkat tertulis lainnya. Contohnya seperti SMS, email. Yang kedua, ada sistem komunikasi lisan atau oral communication. Ini meliputi telepon untuk hubungan ke luar maupun ke dalam kantor sendiri, radio atau hanya corong udara. Yang ketiga, sistem mekanis atau mechanical system. Ini meliputi pipa udara, ban berjalan, telex, sampai televisi dan internet. Yang keempat, sistem panggilan tugas atau staff location system dengan menggunakan media, contoh HT, WT, HP, pager, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada efektivitas komunikasi kantor.
Secara sederhana, komunikasi dinilai efektif bila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudnya. Sebenarnya, ini adalah salah satu ukuran bagi efektivitas komunikasi. Secara umum, komunikasi dinilai efektif bila rangsangan yang disampaikan dan yang dimaksud oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Lalu, bagaimana sih cara mengukur keefektifan komunikasi? Kita tidak dapat menilai keefektifan komunikasi yang kita lakukan bila apa yang kita maksudkan tidak jelas. Kita harus benar-benar tahu apa yang kita inginkan. Salah satu hal yang membuat definisi awal mengenai komunikasi efektif tidak memadai adalah bila orang berhasil menyampaikan apa maksudnya. Adalah bahwa dalam berkomunikasi, mungkin kita menginginkan sebuah hasil atau lebih dari beberapa kemungkinan hasil yang diperoleh. Kita akan membahas 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif. Yang pertama ada pemahaman, kedua ada kesenangan, ada pengaruh sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan. Menurut Suranto, AW, itu penjelasannya adalah yang pertama, pemahaman. Pemahaman ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Yang kedua, kesenangan, yakni apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung ke dalam suasana yang menyenangkan kedua belah pihak. Sebenarnya, tujuan berkomunikasi tidaklah sekedar transaksi pesan, akan tetapi dimaksudkan pula untuk saling berinteraksi secara menyenangkan untuk memupuk hubungan insani. Yang ketiga ada pengaruh pada sikap. Komunikasi dikatakan mempengaruhi sikap apabila seorang komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan tersebut. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di perkantoran. Dalam berbagai situasi kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain atau berusaha agar orang lain bersikap positif sesuai keinginan kita. Yang keempat, hubungan yang makin baik. Bahwa dalam proses komunikasi yang efektif, secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Di perkantoran seringkali terjadi komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap semata, tetapi kadang-kadang terdapat maksud implisit di sebaliknya, yakni untuk membina hubungan baik. Yang terakhir, tindakan. Kedua belah pihak yang berkomunikasi melakukan tindakan yang sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan. Komunikasi efektif menuntut kepekaan seseorang dalam situasi dan kondisi yang ada. Bahkan, kegagalan organisasi dikaitkan dengan komunikasi yang buruk karena kurangnya perhatian dari para pendengar. Keberhasilan komunikasi yang dilaksanakan di kantor tidak akan tercapai dengan baik jika tidak ada usaha-usaha untuk mencapai komunikasi yang efektif. Dalam usaha mencapai komunikasi yang efektif ini juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama, ada credibility atau kepercayaan. Yang kedua, konteks atau perhubungan pertalian. Yang ketiga, konten atau kepuasan. Yang keempat, clarity atau kejelasan. Yang kelima, capability and konsistensi atau kesinambungan dan konsistensi. Yang keenam, capability of audience, kemampuan pihak penerima berita. Yang terakhir, channels of distribution atau saluran pengiriman berita. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.